Manajemen dan organisasi. Manajemen, pengertian dan peran manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi dan proses manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen dapat dilakukan di perusahaan manapun. Pada fungsi manajemen tersebut terdapat beberapa pendapat mengenai fungsi manajemen. Pendapat ahli. Fungsi manajemen menurut George R. Terry terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Menurut Harold Kohns, fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Berikut ini adalah garis besar dari keseluruhan teori yang telah dijabarkan di atas. Dapat kita simpulkan 3 fungsi manajemen yang sangat umum digunakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengkontrolan. Perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan pertama seorang manajer dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen agar dapat membuat keputusan yang teratur dan logis sebelum harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Keputusan itu mencakup hal-hal berikut. Pertama, analisis, yaitu perhitungan bagaimana perkiraan di masa depan. Kedua, sasaran, yaitu perincian singkat dan tugas mengenai sasaran yang ingin dicapai, menetapkan hasil yang diinginkan. Ketiga, kebijakan, yaitu rumusan cara-cara kerja yang akan dilaksanakan. Keempat, program, yaitu urutan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran. Kelima, schedule waktu, yaitu penetapan waktu atau jadwal yang harus dilakukan. Keenam, anggaran keuangan, yaitu penetapan sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk melaksanakan proyek yang direncanakan. Planning yang efektif harus memenuhi 5W1H. Pertama, what? Apa tujuan yang hendak dicapai? Kedua, why? Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Ketiga, where? Di mana hal tersebut akan dilakukan? Keempat, when? Kapan hal tersebut akan dilakukan? Kelima, who? Bagaimana cara melakukannya? Fungsi perencanaan bermanfaat untuk hal-hal berikut. Pertama, mengimbangi ketidakteraturan dari perusahaan.
Kedua, memusatkan perhatian pada sasaran. Ketiga, memperoleh pengelolaan yang ekonomis dan efektif. Keempat, memudahkan pengawasan. Kelima, mendorong orang memberikan prestasi. Pelaksanaan. Actuating atau tahap pelaksanaan merupakan penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditetapkan dan diorganisasikan. Actuating merupakan langkah-langkah pelaksanaan rencana di dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Actuating adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini dibutuhkan kepemimpinan atau leadership. Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan tulus sehingga pekerjaan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tak kalah pentingnya, karena di dalam pengawasan dilakukan koreksi. Pengawasan diperlukan untuk melihat apakah rencana dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tak kalah pentingnya, karena di dalam pengawasan dilakukan koreksi. Pengawasan diperlukan untuk melihat apakah rencana dilakukan sesuai dengan tujuan. Di dalam pengawasan paling tidak dilakukan 3 proses. Pertama, melakukan pengukuran terhadap hasil kerja yang telah dicapai. Kedua, melakukan perbandingan hasil kerja yang telah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, melakukan koreksi terhadap hasil kerja yang meliputi pembiayaan dan efisiensi kerja. Tipe-tipe manajemen. Pertama, segi tipe golongan. Kedua, segi tipe leadership. Segi tipe golongan. Golongan pimpinan yang terdiri atas orang-orang yang bakat atau kesenangannya adalah menggerakkan atau memimpin orang-orang lain. Golongan menengah atau independen terdiri atas orang-orang yang perhatiannya dicurahkan kepada ilmu, keahlian, kejujuran, teknik, dagang, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Golongan menengah atau independen terdiri atas orang-orang yang perhatiannya dicurahkan kepada ilmu, keahlian, kejujuran, teknik, dagang, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Segi tipe leadership. Manajemen tradisional adalah manajemen yang berjalan karena tradisi, berdasarkan kebiasaan yang dipupuk secara bertahun-tahun dan seringkali secara sistematis. Ciri-ciri manajer profesional. Pertama, mempunyai rasa percaya diri yang besar. Kedua, berpandang jauh ke depan. Ketiga, berwawasan luas. Keempat, berorientasi pada tujuan pencapaian dan hasil.
keterampilan manajemen dapat dibutuhkan. Pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Ketiga, keterampilan teknis atau technical skill.